Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prana dari kelas 3 Ckom akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HIRIS merupakan unit organisasi yang terdiri dari individu-individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer. Ini merupakan sebuah kolaborasi antara ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan sistem informasi SDM. Anda dapat mengelola absensi online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi dan terorganisir. Yang kedua ada manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada database yang lebih terorganisir. Sistem informasi SDM tidak akan membuat Anda harus menyimpan berkas-berkas terkait karyawan dan perusahaan yang menumpuk. Semua sudah disimpan di dalam satu lokasi sehingga mudah untuk Anda lacak dan perbarui. Yang kedua ada efisiensi waktu. Penerapan sistem informasi SDM akan membuat segala urusan administrasi HR menjadi lebih mudah dan cepat. Misalnya, pengajuan approval cuti karyawan jadi lebih mudah menggunakan aplikasi. Yang ketiga, membuat HR lebih fokus pada tugas dan strategi. Apa yang terjadi apabila HR sudah tidak lagi terlalu mengurus pekerjaan yang sifatnya operasional atau administratif? Ya, mereka bisa memanfaatkan skill yang mereka miliki untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis untuk meningkatkan performa perusahaan. Yang keempat ada memudahkan karyawan. Dengan memiliki sistem informasi SDM yang baik, karyawan juga lebih mudah dalam mengurus keperluan administratif mereka sekaligus mengurangi beban untuk tim HR dengan hal-hal yang seharusnya mereka bisa kerjakan sendiri. Yang kelima ada memudahkan sisi HR. Banyak dari klien talenta yang beranggapan bahwa penerapan sistem high risk membuat pekerjaan HR jadi lebih mudah. Selain itu, banyak juga petinggi perusahaan yang pada akhirnya terkesima dengan bagaimana tim HR melaksanakan tugas-tugasnya seperti membuat report dan mengurus payroll dalam waktu yang singkat. Yang keenam ada manajemen data. Manfaat selanjutnya adalah segi manajemen data. Dengan sistem informasi SDM HRD, tidak perlu lagi menyimpan ratusan berkas secara manual dan pusing mencarinya jika diperlukan. Semua data dan informasi sudah di satu tempat sehingga semua lebih mudah dilacak dan update. 7. Meningkatkan produktivitas. Manfaat satu ini berkaitan dengan efisiensi dan poin pertama. Apabila perusahaan sudah memangkas waktu untuk urusan yang sifatnya manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lain atau fokus pada strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada fungsi sistem sumber daya manusia. Yang pertama ada staffing employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebetulnya para manajer lah yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Meskipun penarikan tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia, departemen ini
tetap terlibat dengan menyediakan deskripsi dari spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses penarikan. Yang kedua ada performance evaluation. Sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Manajemen dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab untuk mengevaluasi bawahannya dan Departemen Sumber Daya bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan Departemen Manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Sehingga kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang diberikan tenaga pekerja pada perusahaan. Keempat, ada training development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan mengembangkan yang efektif bagi karyawan yang baru maupun yang sudah ada. Yang kelima ada employment relation. Dalam perusahaan memiliki serikat pekerja. Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Yang keenam ada safety and healthy. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Lalu ketujuh ada personal research. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan, serta membuat perubahan yang sesuai. Lalu ada model dari sistem informasi SDM. Yang pertama adalah SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data mengenai akuntansi bagi high risk. Jadi akan ada database berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia yang baik dan berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Yang kedua ada subsistem penelitian sumber daya manusia, bertugas mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian seleksi, analisis, evaluasi, dan penelitian keluhan. Yang ketiga ada subsistem intelijen SDM, mengumpulkan data berkaitan dengan SDM organisasi yang meliputi intelijen pemerintahan, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen kompetitor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.